kaki gue sakit, jangan dipegang. Terus dia melek tuh, Din, kaki gue ada yang megang, kukunya panjang banget. Aku ke rumah sakit tuh, kok dia kayak yang pucet, putih banget gitu mukanya. Tapi kata dokter nggak sakit apa-apa. Siangnya dia stroke, dibawalah ke rumah sakit di sana. Nggak ini orang tuanya kurang puas gitu kan, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Besoknya meninggal. H-7 sebelum dia nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Betul sekali. Kita perbincangan Malam Kliwon dulu nih teman Kliwon ya. Ya. Karena sudah ada teman Kliwon atau narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Nah, kita mau ngingetin lagi buat kamu yang pengen jadi tamu di perbincangan Malam Kliwon, silakan kirim voice note ke email di bawah ini. Nah, atau link di deskripsi. Oke? Kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang tadi pas off air aja cukup menarik ceritanya. Cuman kita stop dulu Mbak, biar jadi misteri buat kita. Oh ya, benar. Terus Mbaknya pulang. Enggak, cerita dulu. Oh kan jadi misteri buat kita. Buat yang nonton juga dong. Oke, selamat datang Mbak Dina. Kita belum announce tadi ya. Selamat datang di podcast Malam Kliwon ya. Mbak Dina ini katanya punya sebuah cerita nyata nih ya, kisah mistis yang melibatkan teman kosannya ya Mbak ya. Iya. Oke, dan yang gue dengar tadi endingnya tuh jadi cukup tragis. Cuma lengkapnya masih kita belum tahu ya. Kita berdua belum dengar dan kita dengerin bareng teman Kliwon. Silakan Mbak Dina. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2018. Oke, belum lama banget berarti ya? Iya. Jadi aku nih ngekos di daerah Bekasi sana kan. Itu aku sama teman-temanku ini jadi cuman kayak beda kosan gitu. Kayak lumayan jaraknya tuh cukup deket gitu. Jadi kalau apa-apa kan udah ketahuan gitu loh, tinggal manggil gitu. Iya. Oke. Nah, jadi ini tuh kejadian di tahun 2018. Oke. Aku punya teman, mereka ini adik kakak. Kosan mereka ini deket sama aku, kayak cuman beberapa rumah gitu bedanya. Karena aku tuh emang ngekos di daerah yang khusus daerah kosan aja gitu. Banyak kos-kosan banyak tuh. Kos-kosan. Daerah itu. Iya. Nah, jadi aku tuh awal-awalnya kakaknya kan cerita nih sama aku, Din, gue pengen nikah gitu kan. Si kakak adik ini dua-duanya cewek atau gimana? Cewek dua-duanya. Namanya Sinta sama Rini. Oke. Sinta sama Rini. Oh, berarti yang ngomong ke Kak Dina tuh Si Sinta. Oke. Iya. Dia mau nikah katanya. Dia mau nikah. Din, gue mau nikah gitu kan. Sama siapa gitu kan? Sama cowok gue katanya. Yang mana gitu? Ya, yang itu yang biasa lo ketemu sama dia. Hah? Lo nggak salah gitu kan? Emang kenapa? Ya dia aja minta beli bensin gitu sama lu setiap pacaran, makan gitu kan lu yang bayarin gitu kan. Iya, tapi gimana, gue udah cinta kata dia gitu. Ya udah. Terus akhirnya nikah lah tuh dia. Nikah, jelang pernikahannya itu kayak sempet dia yang ada keributan gitu sama orang tuanya. Karena orang tuanya tuh harus ngejual sawah sama tanahnya di kampung sebagian gitu kan, buat biayain pernikahannya. Sinta sama cowoknya yang soalnya Mokondo ini. Mokondo. Iya, model apa sih itu lah? Konsisten. Model konsisten doang. Oke. Iya, udah kan. Nah, akhirnya udah tuh pernikahannya berjalan lancar. Selang 6 bulan kemudian
adiknya nih yang datengin aku. Si Rini. Iya, si Rini. Din, gue mau minta tolong, kata dia gitu. Minta tolong apa? Gue mau nikah. Lah, kok nikah gitu kan? Kakak lu aja belum lama nikah. Dalam setahun itu nggak boleh 2 orang nikah. Kan menurut adat gitu kan, bisa kayak jadi menang kalah gitu. Ya, aku pernah dengar Iya. di beberapa Ada kepercayaan kayak gitu ya. seperti Iya. itu. Jangan kan setahun, ini aja sebulan belum gitu ya. Enam Iya, bulan, makanya 6 6 bulan. bulan, sorry. Ya makanya kan nggak boleh gitu kan. Terus dia bilang, ya gimana, kata dia gitu. Gue terpaksa harus nikah cepet karena cowok gue ini bilang mantannya ini sering neror dia. Terus orang tua dari si cowoknya Rini ini meninggal disantet sama mantan pacarnya. Si pacarnya Rini namanya Bagus. Disantet sama mantannya Bagus gitu. Tahu dari mana itu? Sebelum pemakaman itu ada telepon. Suaranya kayak yang samar-samar gitu kan. Nah, kebetulan yang ngangkat Bagus. Dia bilang kalau misalkan lu nggak udahin pacaran sama pacar lu nih, lu harus putusin tuh cewek pokoknya gitu kan. Bakalan ada target selanjutnya yang gue buat meninggal. Oh iya. Iya, dia bilang kayak gitu. Gitu ya. Jadi bapaknya Bagus tuh meninggal dunia. Terus sebelum dimakamin ada telepon. Iya, ada telepon, makanya ke Bagus tahu kan. Bilang kayak gitu. Oke, terus. Nah, ya udah, makanya dia putusin tuh buat cepet-cepet nikah. Maksud si Bagus supaya nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Gitu, Bagus jadi rada takut dengan ancaman mantan pacarnya. Oke. Mbak boleh tahu nggak, izin ya, bapaknya ini meninggalnya kapan, Mbak? Maksudnya apakah udah mau menjelang mau nikah, udah ada planning atau? Oh, belum ada planning. Oh, belum ada planning. Tapi baru meninggal. Besokannya si Bagus ini ngajakin Rini nikah langsung. Oh, Ya. gitu. Jadi masih masa berkabung sebenarnya. Iya. Karena kan dia nggak mau hal-hal yang buruk terjadi lagi gitu. Nah, terus aku bilang, gimana sama orang tua lu? Apa orang tua lu ngizinin? Itu dia, kata dia. Bokap sama nyokap gue itu nggak ngizinin kalau gue nikah di tahun ini gitu. Gue masih disuruh kerja. Ini kata Rini. Iya, kata Rini. Nah, terus ya udah kan berjalannya waktu gitu kan. Nah, si Sinta kan nikah sama cowok Mokondo nih. Nah, tiba-tiba si Sinta ini 3 bulan kemudian aku ketemu sama dia. Yang awal nikah itu gak punya apa-apa gitu kan, itu jadi tajir banget. Dia punya mobil, emasnya banyak banget gitu, gede-gede. Dia punya usaha yang bukan kaleng-kaleng. Apa? Punya kebun, punya peternakan ikan. Pokoknya ada deh banyak lagi bisnisnya gitu kan. Hitungan berapa lama tuh berarti? 3 bulan Habis nikah? Iya. Jadi kan kita yang tahu asli si cowok ini kayak gimana gitu kan nggak mungkin gitu. Tiba-tiba dia punya mobil, emasnya banyak gitu. Sedangkan si Sinta ini cuman SPG kerjaannya. Oke. Jadi duit dari mana gitu kan. Udah, pokoknya si Sinta udah bahagia lah sama hidupnya. Aku udah jarang kontekan juga kan, karena si Sinta ini udah pindah dari kosan tinggal sama suaminya gitu. Nah, adiknya nih kemana-mana jadi minta tolongnya sama aku terus, karena kan masih deketan kan sama aku. Ya udah, dia sambil ngurus kayak apa, kontrakan gitu dia sendiri, priwet tuh dia sendiri gitu kan. Waktu itu kurang lebih 2 bulan sebelum pernikahan dia minta anterin aku tuh buat beli itu souvenir pernikahan. Itu ke Jatinegara. Di Jatinegara itu awalnya kayak yang cuman
milih-milih souvenir biasa gitu yang kayak centong nasi gitu kan. Udah selesai, dia bilang gini tiba-tiba, Din, gue pengen beli jilbab deh buat bridesmaid gue gitu kan. Terus tapi gue nggak pengen yang warna terang. Kenapa? Kan bajunya warna biru gitu kan. Iya, gue pengennya warna hitam aja. Kalau bisa bajunya juga gue pengen ganti warna warna hitam. Dia bilang gitu kan. Kenapa? Ya, gue takut nanti pas nikahan gue itu orang-orang pada nangis. Kalau orang nangis itu kan otomatis make upnya luntur. Gue nggak mau kalau kotor nanti gitu. Dia bilang. Ngotorin ada alasannya itu. Iya, dia alasannya gitu kan. Tapi di situ kayak aku notisnya gini kan. Biasanya tuh hal-hal yang kayak gitu, apalagi berhubungan dengan warna hitam ya, di saat acara kayak nggak baik gitu. Itu sempat mundur gitu kan, ngeliatin Rin. Dia nggak nengok, tetap milih jilbabnya itu. Iya. Udah masih lama juga tuh dia nyari hordeng gitu di pasar. Padahal kan di tahun itu motif hordeng itu emang yang lagi bunga-bunga gitu kan. Terus warna cerah gitu ya. Gue nggak mau, gue pengennya warna hitam. Kata dia, ya nyarinya kemana kalau yang semua serba hitam gitu kan. Ya udah, kita muter-muter. Akhirnya lama juga tuh, seharian muter-muter di situ kan. Kita akhirnya nggak ketemu. Ya udah pulang ya. Ya udah pulang. Udah pulang. Besokannya dia minta bareng berangkat kerja. Ya, Din bareng ya gitu. Ya udah, bawa satu motor aja. Motor lo apa motor gue? Kata dia gitu. Ya udah, motor lo aja. Akhirnya naik motor dia kan. Ya udah, lo nanti bawa motor gue ya gitu. Udah tuh. Pas pulang kerja, Rin, lu udah di mana gitu kan? Dia bilang, gue udah di rumah. Loh, kok lu nggak ngomong kalau udah balik duluan? Iya, gue nggak enak badan, kata dia gitu kan. Badan gue panas banget. Kok bisa? Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba, kata dia gitu. Ya udah gue balik malam ya gitu kan. Nah udah tuh, akhirnya aku balik kan. Itu kurang lebih jam 12 malam. Wih, malam ya? Iya. Akhirnya pas nyampe lewat depan kosannya dia kan, tuh dia lagi duduk di teras, kayak yang kakinya tuh nekuk gini gitu kan. Terus, lu ngapain Rin? Diem awalnya. Rin, kata dia, lu Din, Din, ntar malam lu tidur di sini ya, kata dia gitu kan. Emang kenapa? Orang tua gue pada pulang kampung gitu. Gue sendirian jadinya. Gue lagi sakit nih. Ya udah, akhirnya mau nggak mau kan aku nginep di situ nemenin dia karena posisinya dia sakit. Iya, mungkin kalau sakit orang tuanya datang ke kosan, mungkin gitu ya. Ini lagi nggak ada. Jadi kamu diminta nemenin gitu, Mbak. Oke. Udah gitu, udah tuh, yaudah gue beres bersih dulu deh ke kontrak ke kosan dulu ya. Terus nanti balik lagi gitu kan. Udah tuh mau tidur sekitar jam 2 atau jam 3, aku juga lupa. Nggak lama dia teriak-teriak. Kaki gue jangan dipegangin, kaki gue sakit, kata dia gitu. Kenceng teriaknya gitu kan. Kaki gue jangan dipegangin. Di situ kan kayak yang langsung bangun aku gitu kan. Lu kenapa Rin, bangun. Dia yang megang kakinya sambil tidur gitu kan. Kaki gue sakit, jangan dipegang. Terus dia melek tuh. Din, kaki gue ada yang megang, kukunya panjang banget, kata dia gitu. Sakit Din kaki gue. Istighfar gitu kan. Istighfar. Din, ini dia nggak mau lepasin. Dia masih teriak-teriak kan. Ini padahal udah melek ya? Udah melek. Okay. Cuman dia emang nggak bisa bergerak kakinya gitu kan. Lu istighfarin.
Udah tuh dia istighfar kan, udah tuh akhirnya bisa kakinya ditekuk sama dia. Din, itu apaan ya Din? Tangannya doang yang tangan panjang, kukunya panjang-panjang, kata si Rini gitu kan. Ya gue nggak tahu gitu kan. Ya udah nih, lu minum obat nih biar lu tidur nyenyak gitu kan. Terus diminum lah obat sama dia itu kan. Ya ampun Din, tapi gue masih takut, nggak berani tidur, kata dia gitu. Ya udah akhirnya tidur lah tuh dia nggak lama. Pas pagi karena aku harus berangkat kerja gitu kan, Rin, gue balik dulu ya, gue mau gawe. Ya udah Din, gue kayaknya nggak gawe deh, soalnya badan gue juga masih nggak enak banget. Dia bilang gitu. Ya udah, ntar malam lu nginep lagi ya. Kayaknya kalau malam ini gue nggak bisa deh, soalnya gue ada lembur, gue harus pulang besok. Ya gue tidur sendirian dong, kata dia gitu kan. Ya udah, lo chat gue aja deh, atau enggak nanti kita telepon-teleponan. Ya udah, iya kayak gitu aja ya kalau gue nggak bisa tidur, kata dia gitu kan. Nah terus udah malam juga itu, posisinya jam 10 malam. Din, gue sakitnya makin parah nih, kata dia. Kok bisa? Lu mah nggak minum obat? Udah makan belum? Udah semua, tapi badan gue makin lemes, kata dia gitu. Nah akhirnya si Rini ini dibawa ke rumah sakit sama tetangga kosan sebelah. Udah dibawa ke rumah sakit, dirawat lah. Oh, dirawat. Dirawat. Ya udah, dia kan ngirim foto ya kalau di rumah sakit. Ya udah besok gue kesana gitu. Terus kata si Rini, iya Din, temenin gue ya, gue butuh banget temen, kata dia gitu. Betul. Soalnya kakak gue juga kayaknya belum bisa kesini, masih sibuk sama urusannya. Ya udah, akhirnya aku ke rumah sakit tuh. Ke rumah sakit, kok dia kayak yang pucet, putih banget gitu mukanya. Oh ya. Tapi kata dokter nggak sakit apa-apa. Oh, nggak ada, anggaplah nggak ketahuan nih penyakitnya apa gitu, atau malah nggak ada penyakitnya, nggak kata ada dokter. Penyakitnya katanya gitu, cuman emang panasnya tinggi gitu. Demam aja gitu ya. Mbak, kalau boleh tahu ini tuh berapa lama izin ya sebelum menikah, Mbak? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan sebelum menikah. 2 bulan sebelum ya kan nikah. Mau tadi beli souvenir. Lagi persiapan ya. Oke. Iya sih, benar sih. Enggak, aku kira kan udah deket gitu. Belum. Iya, oke. Masih 2 bulan. Itu kan dia dirawat tuh seminggu di rumah sakit. Udah pas pulang, orang tuanya juga pulang dari kampung kan. Oh, jenguk tuh. Dia bilang katanya kalau bisa lo ikut aja ke kampung gitu. Suruh pulang. Iya, suruh pulang supaya ketahuan lo sakit apa gitu. Nah itu kan emang udah mendekati hari pernikahan kan. Ya diobatin tuh pertamanya sama orang tuanya, sembuh, masih kerja nih. 3 hari kemudian drop lagi. Sorry Mbak, maaf Mbak, diobatin sama orang tuanya tuh diobatin apa Mbak? Ya dibawa orang pinter. Oke. Bukan medis. Bukan herbal atau apa kan? Oke. Ya akhirnya drop lagi, udah di kerjaan. Udah drop. Udah kata orang tuanya, udah di kampung dulu aja kurang lebih semingguan gitu kan. Nanti kamu pulang karena kan kamu juga harus ada yang diurusin gitu kan. Iya. Udah akhirnya pulang tuh dia ke kampung lagi. Bener, seminggu kemudian sehat. Oke. Nah sehat itu kan masih sebulan lebih gitu kan. Itu masih sempat foto priwet gitu sama si Bagus. Iya masih sempat foto priwet. Habis itu dia telepon tuh, Din di mana gitu kan? Kenapa? Gue masih kerja. Ya udah, ntar kalau ini pulang mampir ya, kata dia gitu ke rumah. Oh ya udah. Baru tutup telepon, ada lah sejam kemudian si Bagus telepon, Din, Rini pingsan gitu. Kenapa Gus? Gue nggak tahu. Lu bisa nggak datang cepet? Ya udah,
gue pulang karena kebetulan kerjaan aku juga lagi deket kan. Udah akhirnya aku samperin tuh. Itu mukanya sama lagi yang kayak di rumah sakit. Pucet banget gitu kan. Udah gitu udah selesai aku gitu, ya udah telepon aja orang tuanya gitu kan. Kasih tahu kalau dia kayak gini lagi gitu. Nah, akhirnya ditelepon orang tuanya, disuruh bawa aja ke kampung. Oke. Nah, akhirnya di kampung tuh kurang lebih pokoknya waktu itu aku nyusul udah 2 minggu sebelum hari H pernikahan. Oke. Itu dia masih di kampung. Jauh nggak sih Mbak kampungnya Mbak? Iya, di mana sih Mbak? Di daerah Jawa Tengah. Oke. Ini Mbak Dina sampai ke sana nyusul. Ke sana nyusul. Oh, teman deket lu banget ini berarti ya. Oke. Iya. Terus. Karena kan kakaknya yang waktu itu telepon. Oh iya benar, kakaknya ya. Iya. Din, adik gua masih sakit, dia bilang gitu kan. Terus iya masih belum stabil kesehatannya. Ini posisinya masih yang bisa berdiri gitu kan, masih normal lah gitu kan. Oh ya udah, nanti gue kalau udah libur gue bakalan kesana kok gitu kan. Kebetulan waktu itu dia minta jemput gitu. Si adiknya nggak mau sama kakaknya. Oh. Iya, jadi aku kesana lah gitu kan, sama si Bagus bareng. Nah, kondisi si Rini ini kan masih normal gitu ya. Itu yang aku lihat dia udah ngaco omongnya, udah kemana aja gitu kan, kayak kok gue ketemu sama kakak gue yang udah meninggal gitu, apa dia pengen lihat gue nikah, kata dia gitu kan. Pokoknya udah ngaco deh gitu kan ngomongnya dia. Tapi sorry Mbak, keadaan fisiknya tuh masih normal? Masih normal. Berdiri, jalan atau tiduran doang? Berdiri. Oh. Ya kan ini 2 minggu lagi mau hari H ya. Udah kan aku udah kesana tuh, pulang dong aku karena aku lihat dia juga biasa aja gitu kan, nggak yang ini aku belum bawa pulang sengaja gitu kan. Tapi ngomongnya udah ngaco. Udah akhirnya dapet kabar lagi itu H-8 dia mau nikah, dia stroke. H-8. Ya, H-8. Paginya kata kakaknya, karena kakaknya telepon kan, itu masih makan bubur, masih bercanda sama kakaknya gitu, ngebahas hal-hal waktu zaman dia kecil gitu kan. Siangnya dia stroke, dibawalah ke rumah sakit di sana, nggak ini orang tuanya kurang puas gitu kan, akhirnya dibawa pulang ke rumah, besoknya meninggal. H-7 sebelum dia nikah. Dia meninggal. Itu aku ditelepon kan sama kakaknya, Din, maafin adik gue ya. Kenapa adik lu? Iya maafin adik gue meninggal, Din. Lah, lu yang bener gitu kan. Iya beneran, gue gak bercanda. Semenjak kemarin siang adik gue stroke itu, dia udah drop terus, makin parah gitu kan. Ya udah, nanti gue usahain gue pasti kesana gitu kan. Itu posisinya ya Bang, waktu itu aku tuh emang belum gajian gitu kan, ke Jawa Tengah kan juga butuh uang banyak gitu kan, bayar tol gitu kan. Nah aku ke sana sama kakakku sama temanku satu. Kita bertiga ke sana. Ya udah kita ke sana. Itu aku jual handphone dulu tuh. Buat ke sana gitu kan. Ya udah akhirnya nyampe lah nih di rumahnya. Aku berangkat pagi, nyampe itu siang, kalau nggak salah jam 2 siang. Nyampe di sana tuh gimana ya, hawanya tuh beda gitu. Bukan hawa kayak kita di sini di Jakarta gitu. Itu
kampung zaman dulunya kental banget di sana. Oh, nuansanya tuh kayak masih zaman dulu gitu. Masih desa banget berarti. Banget gitu kan. Oke. Nah, kan baru datang, aku lihat dulu nih jenazahnya si Rini kan. Aku lihat, oh ya udah aku bacain Yasin gitu kan. Terus udah selesai baca Yasin, sama keluarganya bilang kalau mau istirahat di rumah seberang ya gitu kan, dianterin gitu ke sana. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Aku bilang nih sama kakaknya si Sinta kan, Cin, gue istirahat dulu di rumah seberang. Iya, istirahat dulu aja kata dia gitu. Ya udah, istirahat sambil ngerokok gitu kan, itu di teras gitu kan. Yang mengarah ke rumah saudaranya si Rini itu yang seberang-seberangan gitu. Itu aku lihat perempuan muterin rumah itu nggak berhenti. Perempuan itu pakai bajunya dress warna merah, tapi rambutnya yang nutupin muka setengah. Siang-siang itu? Iya. Bukan aku doang yang lihat. Ini orang apa bukan ternyata? Bukan orang. Tapi yang ngelihat bukan cuma Mbak Dina. Kakak aku juga lihat, temen aku juga lihat. Ngelihat itu sosok muterin rumah itu terus. Kita bertiga itu sampai yang terpanah banget ngeliatnya gitu kan. Kok itu orang ngapain gitu kan, muter-muter rumah, nggak berhenti. Kan kita pikir apalah gitu kan, nggak mikir kalau itu hantu atau apa gitu. Aku kebelet kencing nih. Abang aku ternyata juga nahan, katanya pengen kencing tuh dia. Udah ke toilet yuk, nanya yang sama punya rumah itu, ya toiletnya lagi penuh gitu. Ya udah deh, aku ke rumah seberang. Udah tuh, Bu, numpang ke toilet boleh? Oh boleh. Di mana Bu? Ya udah, maaf ya nggak bisa nganterin, saya tunjukin kata dia gitu. Nanti maju ke depan terus, nanti belok ke kanan. Abis ada belokan, belok rada di belakang rumahnya posisinya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya aku ke situ. Pas banget baru belok kanan, itu papasan sama sosok yang baju merah itu. Terus itu mukanya hancur. Tapi dia langsung ngilang gitu. Pas papasan terus hilang gitu. Iya, kita semuanya sampai yang nge-freeze gitu kan. Apaan tuh? Gitu. Itu cewek yang itu. Terus kata kakakku, gue nggak jadi kencing di sini. Gitu, gue nggak berani. Gitu kan, biarin gue tahan. Kita ke depan nih. Nyebrang lagi. Enggak, belum. Ke posisi rumah tadi itu. Mau keluar rumah lagi kan, ditarik tanganku sama Pak Ustadz di sana. Tiba-tiba ada Pak Ustadz nih. Dari mana dia datang? Itu kan ada jenazahnya kan di depan. Iya, lagi pada ngaji. Iya, di situ kan aku ada kan Pak numpang Ustadz. kencingnya di rumah itu kan. Iya. Ditarik tangan aku tuh. Ada Pak Ustadz berarti. Kaget juga tiba-tiba ada Pak Ustadz tarik tangan. Mau kemana? Ya kata dia, kenapa? Gituin. Kan aku masih belum bisa jawab gitu ya, masih kaget. Masih kaget. Udah, saya tahu apa yang kamu lihat. Mantap. Kamu lihat perempuan yang baju merah itu kan? Iya, aku gituin. Aku lihat. Kakakku juga jawab, temenku juga jawab. Ya, duduk di sini aja dulu, katanya gitu kan. Bisa baca Yasin kan? Bacain Yasin sekali lagi buat almarhumah. Ya udah, aku ikutin kan gitu. Udah selesai, Pak Ustadz ngasih air. Aku minum tuh kan, semua pada minum. Itu nggak ngeliat lagi sosok si perempuan itu. Nah, Pak Ustadz itu bilang kalau perempuan itu yang buat si Rini ini sakit. Dia ngerasain badannya panas karena energi dari si perempuan ini gitu. Oh pantes, aku bilang, karena emang bener merah semuanya gitu kan. Ya udah, ikhlasin ya temennya gitu kan, supaya dia
gampang gitu kan jalannya, tenang di sana. Nah udah tuh aku ikut tuh prosesi pemakaman, aku ikut yang apa ya, tempatnya tuh kayak ini loh, film zaman dulu gitu yang kiri kanan pohon bambu. Ya kebayang gitu. Pemakaman desa. Iya. Sampai detik ini juga kemarin baru pulang kampung juga masih ada tuh. Kayak begitu ya, ya. kayak gitu-gitu ya, kebayang sih. Apa sih begitu. namanya, ada tanah lapang gitu Ya. kan. Nah kan aku namanya orang meninggal biasanya ikut masuk aja gitu kan. Itu lagi-lagi aku ditarik sama orang situ, nggak boleh masuk gitu. Lah kenapa? Aku gituin kan, nggak boleh masuknya berdiri. Hah? Nah, Iya, nggak boleh. Masuk area pemakaman Iya, nggak boleh berdiri. iya. Jadi kayak aku pakai Dengkul jalannya. Oh, Semua orang, Mbak? semua orang kecuali yang bawa jenazah. Wah, ini daerah mana ya? Masih begini ya? Ini gue baru denger lagi sih. Wah kalau ini Iya kan? cukup unik ini. Iya, Terus, pokoknya terus. aku juga kayak yang kaget kan. Ya aku sempet nggak mau Pak, nanti baju sama celanaku kotor gitu Iya, kan. iya. Soalnya aku juga nggak bawa baju banyak Nanti. gitu kan. Cuman buat maksudnya buat malam ini doang. Iya, tapi di sini harus ngikutin peraturan. Aturannya gitu. Iya, kalau kamu mau ikut pemakaman, ya kamu harus sampai sana. Ya udah, mau nggak mau. Wedan. Iya, kesana kayak gitu celanaku kotor kan. Iya. Kotor tuh. Itu juga lumayan jauh, jadi rada sakit gini kan. Ya jelas Mbak, bukan rada lagi Mbak. Sakit lah. Sakit Mbak, pasti Mbak. Iya kan. Udah gitu udah selesai. Aku balik lagi ke rumah yang tadi ada jenazahnya kan, rumah saudaranya si Rini. Mbak, maaf Mbak, sebelum cerita itu pas baliknya juga harus pakai dengkul nggak? Iya, balik harus pakai dengkul sampai Sampai keluar gerbang lagi. Oh. Oke. Oke. Udah akhirnya pas nyampe di rumah saudaranya Rini itu kayak makan gitu kan. Niatnya sih udah habis mandi kan, mau langsung pulang. Tapi nggak boleh. Katanya harus dihitung dulu jam pulangnya tuh jam berapa. Buset. Gitu. Kayak yang lah apaan lagi nih gitu Banyak kan. banget peraturannya ya. Iya, mau pulang aja pakai harus ada jamnya dihitung lagi. gitu kan. Terus. Tapi bisa nggak pulang hari ini? Ya tunggu ya katanya gitu. Nanti saya tanyain bisa pulang jam berapa. Oh ya udah. Nah nunggu lama juga tuh. Udah sekitar jam 5:30 sore boleh pulang, tapi dibatas jam 8 sampai jam 8:30 malam. Itu tuh rentang waktu itu Iya. boleh pulang. Baru Boleh. boleh pulang. Oke. Kalau lewat dari itu nggak boleh, kurang dari itu nggak boleh gitu. Lah, udah malam banget gitu kan. Wah, Pulang jam segitu. resek juga sih. Itu siapa yang ngeluarin peraturan itu? Pak Ustadz? Bukan, ada Oh, saudaranya si Rini. Oh, saudara Rini. Oke. Oke. Mbak, Terus. sebelum selain Mbak siapa aja Mbak yang digituin? Apa nggak ada yang dari luar kota Mbak Ya aja? kan kita aja. Oh, saya kira kan Ada lagi tamu-tamu dari luar tamu kota. gitu. Nggak ada, karena kita kan emang bertiga doang tuh. Cuman nggak tahu sih kalau yang lain gitu. Pokoknya pas aku mau pulang digituin. Ditahan. Ya bisa jadi sih, nggak tahu juga yang lain Iya. gimana ya. Oke. Udah kan, akhirnya pulang tuh jam 8 lewat gitu kan. Nyampe ketemu pom bensin di jalan gitu. Itu tuh kayak ngeliat rame tukang dagang gitu, tukang daster gitu. Iya. Banyak banget gitu kan. Terus aku lihat gini, tapi kayak tukang dagangnya tuh aneh. Iya, mukanya pada flat semua. Oke. Terus temanku kan sama kakakku bilang kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah, kalau kita langsung jauh aja gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya lanjut jalan. Itu hampir aja kita ketabrak mobil bus yang kebut-kebutan gitu. Udah melimpir sebentar di warung kopi kan. Abangku yang waktu itu bawa mobilnya kan
gue ngopi dulu deh kata dia daripada kita kenapa-kenapa. Ini gak lewat tol berarti ya? Belum masuk tol justru. Okay. Nah udah tuh ngopi, habis ngopi diginiin sama ibu warung kopinya, Dek mending sampean langsung pulang gitu. Wis kopinya dibawa aja gitu kan, maksudnya pakai bahasa Jawa dia ngomongnya gitu kan. Akhirnya kata bang aku apaan lagi ini gitu kan. Iya udahlah bawa aja deh. Di ngopi tuh akhirnya di mobil kan. Dan alhamdulillah tuh sampai rumah tuh selamat. Gitu kan. Udah besokannya aku tuh dapet telepon dari si Santi. Din, lu ada di kosan? Ada. Kenapa? Gue mau balik kata dia gitu. Mau ngerapiin barang-barang adik gue. Oh ya udah besok aja aku gituin. Lagian juga kan adik lu baru meninggal ya, maksudnya gitu kan. Emang nggak ada tahlilan di sana? Nggak ada gitu. Loh kok nggak ada? Ya kan lu lihat sendiri kondisi di kampung gue tuh kayak gimana, dia bilang gitu. Oh jadi nggak ada tahlilan? Nggak ada, makanya gue mau bikin tahlilan nanti di Jakarta aja, dia bilang gitu. Oh ya udah. Akhirnya dia bener pulang ke kosan kan. Di kosan itu dia telepon lagi, gue udah di kosan nih, lo kesini. Ya udah ya, gue ke situ. Itu ada orang tuanya juga bang. Ternyata yang bakal tinggal di kosnya itu ya orang tuanya. Gitu. Itu aku masuk kan. Tuh aku lihat sesajen kue-kue pasar. Itu sesajennya ada bunga gitu kan, bunga 7 rupa. Sesajen apa? Kue-kue pasar. Ada dupa gitu kan. Ya aku pikir namanya orang habis berkabung lah gitu kan. Mungkin orang tuanya mau ngapain kali gitu, nggak kepikiran aneh-aneh gitu kan. San, gue pengen dong kue pasar itu gitu kan. Lapar dia diminta. Iya bukan, kayaknya enak gitu kan. Iya bener, kayaknya enak bener. Kue talam apalagi. Iya pokoknya gitu, gue minta dong kuenya. Jangan kata dia gitu. Hungry. Iya. Kenapa? Punya mak gue gitu dia gitu. Oh punya mak lo. Iya. Jangan Din, jangan dimakan, ntar beli aja kata dia gitu. Oke. Pelit lu. Ya lagi dipanjangin. Udah. Udah kan. Bisa nahan ya. Ya terus namanya buat kalau udah namanya kencot. Kalau udah wayahe Celamitan banget orang. Gimana sih? Ya udah kan. Nggak jadi, nggak boleh. Nggak, dia manggil emaknya. Mak, kata dia gitu. Lu ngapain sih naruh gini-ginian katanya. Pindah ini, si Dina jadi pengen makan kata dia gitu kan. Lah, kok lu jadi manggil mak lu? Terus maknya datang tuh kan. Din, lu udah makan kue ini? Belum. Jangan katanya gitu. Kenapa? Jangan dimakan pokoknya. Langsung dipindahin. Semuanya sama bunganya sama dupanya kan. Ayo udahlah. Terus gimana yang tinggal di sini siapa? Yang tinggal di sini nanti tuh mak bapak gua kata dia gitu. Lo? Gue tetap di kontrakan gue gitu kan. Ya udah. Aku udah ngobrol-ngobrol, hari itu udah selesai. Nah, besokannya nih aku dapat cerita dari tetangga kosan. Dia bilang katanya, Din, sini deh gue mau cerita gitu kan. Bapak sama emaknya si Santirini itu baru datangin orang dari kampung.
kayak semacam orang pintar gitu. Masa iya dia kan ngomong pakai bahasa Jawa ya gue tahu ngerti gitu kan, dan ngomongnya kan orang Jawa itu rada kenceng gitu kan. Gue dengerin, masa dia ngomong gini, lagian sampean katanya gitu, kenapa anaknya dinikahin dua-duanya? Kan sudah jelas peraturannya hanya satu yang boleh menikah. Oke. Nah, selesai itu kan maksudnya apaan sih gitu kan? Ya gue denger ya katanya gitu, si Pak D ini ikut pesugihan. Pak D itu bapaknya si Santi dan Rini. Oke. Nah kan karena nggak percaya nih gitu kan aku, lu mah cuman salah denger kali gitu. Seriusan gue dengernya begitu gitu. Udah tuh selesai itu nemuin bunga sama sesajen tadi lagi di luar kosannya itu. Malam-malam dia nyalain dupa sampai 4 biji gitu. Nah kan namanya orang juga nggak semuanya tidur gitu kan kalau malam. Ada iya bener. Ya, ada yang jaga malam, ada yang begadang, iya, ada yang nonton gitu. Liga Champions juga ada. Kan namanya orang nggak semuanya pas malam tidur. Iya bener. Iya. Nah yang udah pasti itu apa tau nggak? Laut. Namanya laut. Yang udah capek. Oke, dah. Itu Mbak Dina yang ngelihat si ibunya ngelakoni tadi. Enggak, temen aku nih masih. Temennya tidur tadi tuh. Yang belum turu. Solo belum tidur. Oke. Ya udah. Terus? Ya akhirnya dilihat tuh si bapaknya itu bakar gituan. Dia lihat dari turunan tangga mau ke kamar kosannya itu ada perempuan turun pakai baju pernikahan. Ya Allah. Masuk ke samping tempat bapaknya bakar itu. Ya kan aku juga belum lihat gitu kan, belum percaya jadinya. Ya udah akhirnya aku kayak masih telan aja gitu kan omongan temenku ini kan. Gue pindah kosan aja deh kayaknya kata temen aku nih. Kalau kayak gini gue nggak nyaman gitu. Udah akhirnya pindah dia. Nah si Santi telepon aku, Din main ke kontrakan gue gitu. Gue mau bikin acara. Oh ya udah nanti ajak anak-anak yang lain ya. Dia bilang gitu kan. Ya udah aku ajak. Kebetulan waktu itu aku tuh berangkat ke sana sama mantan aku kan. Nah teman-teman udah duluan, aku belakangan nih. Baru nyampe di depan rumahnya, aku nggak bisa masuk. Kayak aku nggak ngelihat ada pintu. Itu beneran. Terus kata mantan aku, kenapa? Nggak, gue duduk di teras dulu aja. Duduk di teras, pintu kebuka kan. Bukan temen aku yang si Sinta. Terus? Adiknya yang buka. Yah, Rini. Terus? Pakai baju gaun warna putih panjang, persis yang temenku bilang, yang sebelah kosannya. Aku diem kan. Gue izin mau masuk ya gitu. Dia nganggutin pala, langsung balik badan, masuk ke dalam. Kan aku juga belum masuk ke dalam gitu ya. Aku pikir rumahnya lega gitu kan. Udah tuh dia masuk ke dalam, udah tuh kan nggak ada lagi. Dah, aku duduk. Udah duduk-duduk terus si Sinta ini ngajak masak-masak gitu kan. Makan yuk kata dia gitu. Kita masak seblak gitu kan. Udah, anak-anak pada ribet tuh. Tiba-tiba Sinta narik tangan aku ke kamar, ditutup pintunya. Lu kenapa tadi nyampe bengong di depan teras? Nggak apa-apa, aku nggak mau ngomong gitu kan. Nggak apa-apa. Din, lu lihat adik gua kan? Hah?
Maksudnya udah jujur aja, lu lihat adik gue kan? Emang lu lihat tadi adik gue yang bukain pintu? Iya gue lihat. Please Din, jangan ceritain ke anak-anak ya. Kenapa emangnya? Gue nggak pengen Din anak-anak tahu. Ya udah, iya. Akhirnya anak-anak pada makan gitu kan. Nah, bapaknya ini datang ke kontrakan itu. Bapaknya datang, Din rokok, ya Pak De. Habis itu udah kan ngerokok bareng. Langsung bokapnya tuh ngomong, Din, koe lihat anakku yo? Hah? Enggak Pak De. Wah, gak usah bohong, kata dia gitu. Itu kan temenmu, gak usah takut, kata dia gitu kan. Maksudnya ya gak usah takut, itu temenmu, kata dia. Dia gak bakalan ngapa-ngapain kamu. Dia tuh kan anakku, anak kesayanganku. Dia harus ikut sama aku kemana aja. Dia si bapaknya ngomong gitu kan. Loh, maksudnya aku gak ngerti dari semua itu kan. Nah, akhirnya temanku ngalihin pembicaraan nih supaya jangan ngobrol itu depan anak-anak. Anak-anak kebetulan juga nggak ada yang denger gitu kan. Udah tuh pulang kan dari rumahnya. Nah, si Santi ini telepon lagi. Din, gue mau jujur ya. Lo tahu semua yang kejadian dari awal sampai lu lihat adik gue ada di rumah gitu kan, di rumah dia gitu kan. Gue jujur, adik gue emang dipelihara sama bokap gue. Salah satu penyebab adik gue meninggal itu bokap gue buat perjanjian kalau salah satu anaknya ada yang gak boleh menikah. Karena bokap gue kepengen anaknya salah satu ada yang tajir, kaya raya gitu kan. Maksudnya iya, bokap gue ngelakuin pesugihan dengan perjanjian kayak gitu. Salah satu anaknya gak boleh ada yang menikah gitu kan. Nah, kebetulan si Rini ini kan mau menikah kan, maksa gitu kan. Terjadilah Din, dan kejadian dari si Bagas juga salah satunya bikin adik gue badannya ngedrop gitu. Aduh, gue nggak bisa ngomong di sini deh, soalnya gimana ya, kalau di kosan itu bukan gue doang yang lihat penampakan adik lo gitu kan. Masalahnya yang lihat ada banyak gitu. Tapi orang-orang kan cuma tahu sebatas orang tua gue suka beli kembang 7 rupa, sama suka bakar-bakar menyan gitu kan. Nggak ada yang tahu Din cerita asli yang kayak gini gitu. Nah, jadi gue doang yang tahu. Iya, lo doang yang gue kasih tahu. Udah gitu kan, aku diajak nih nyekar ke makamnya si Rini gitu kan. Itu masih sama, ternyata nggak boleh berdiri. Nah, udah itu Rini itu wujudnya yang beneran sebelum sakit masih cantik gitu kan. Dia ngomong, Din, tolongin. Lalu ini ketemu di mana? Di makam. Itu pulang dari makam. Kan tadi nyekar. Iya. Terus si Rininya ketemu Mbak Dina di rumah yang waktu itu dia meninggal di situ, rumah saudara. Di kampung. Berarti di kampung. Udah balik ke rumah. Iya. Nampakin diri. Oke. Tapi wujudnya nggak serem gitu kan. Din, bantuin gue ya. Bilangin katanya ke orang tua gue pengen tenang. Gue pengen
pulang, dia bilang gitu. Waduh, lu bisa lihat gue, gitu kan maksudnya. Gue tahu lu lihat gue, tolongin ya Din, gitu. Aduh, ya udah deh, ngomong lah nih, aku kasih Sinta kan. Terus Sinta bilang, nggak bakalan Din, bapak gue mau ngelepas. Soalnya bapak gue ngelakuin ini juga udah bikin perjanjian sama dukun yang itulah, supaya adiknya nih bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Udah kurang lebih 4 bulanan setelah meninggalnya si Rini, si Sinta tiba-tiba jatuh miskin. Itu mobil emas, barang-barang branded yang dia punya tuh usahanya habis, bangkrut, kejual. Nggak tahu penyebabnya apa gitu kan. Ternyata nggak lama kemudian si Rini juga ngomong kalau bapaknya udah nggak ngelakuin kayak naruh sesajen gitu-gitu, karena udah capek gitu kan. Nah, udah lama kemudian juga, kurang lebih 3 atau 4 tahun, ibunya meninggal. Nah, belum lama ini bapaknya yang meninggal. Udah gak ada. Jadi habis semua. Tinggal si Santi doang. Oke. Itu tadi Dini yang bilang ke kamu langsung berarti. Rini. Rini, wujudnya Rini. Iya. Oke, sudah selesai itu sampai situ. Oke. Dari semua cerita ini, sebenarnya yang membuat saya bertanya-tanya nih Mbak, aku bertanya-tanya dari tadi, satu kejanggalan doang. Barang branded, peternakan, apalagi tadi punya apa? Mobil emas, tapi masih ngontrak. Kenapa dia ngontrak Mbak? Nggak ngerti. Tapi ngontrak udah beli. Iya. Makanya kan anak-anak juga kayak yang kan pokoknya belum keluar iPhone yang terbaru dia udah punya gitu kan. Lu istilahnya baru keluar. Iya, makanya maksudnya orang belum pada punya, dia udah punya karena kan dia SPG kerjaannya gitu kan. Ke SPG handphone waktu itu gitu. Nah, itu dia anak-anak yang jadi pertanyaan. Lu tuh bisa beli ini, beli itu, tapi kok nggak beli rumah? Kok lu nggak beli rumah? Sedangkan kita aja yang didahuluin rumah. Gitu. Oke, ini kita urut nih. Sebelumnya terima kasih nih Mbak ceritanya. Mungkin dari Mas Danu ada, cuman dari saya dulu nih. Berarti almarhum Rini nih sebenarnya udah ada firasat-firasat dari pas beli souvenir. Itu ya, semuanya pengen serba hitam nih. Terus kondisinya mulai drop gitu, ditandai dengan kakinya yang dipegang tadi. Oke, akhirnya sampailah di ajalnya lah si Rini. Nah, saat di pemakaman, saat di rumah itu ada Bagus. Ada. Oke. Bagusnya juga ngikut. Oke. Bagus ngikut. Berarti selesai tuh ya hubungan mereka ya? Iya. Bagusnya masih bertemanan baik sama Mbak Dina? Oh, sekarang enggak. Udah enggak? Oke, berikutnya siapa penjual-penjual daster dan lain-lain itu? Enggak ada yang tahu? Enggak. Oke, sama si ibu kopi juga enggak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu, karena kan kita isi bensin ngelihatnya udah aneh gitu, semua pada flat semua. Nah, itu dia tuh. Saya kira karena tadi digambarin kampungnya nih masih kampung banget gitu ya, dengan tata krama yang pakai dengkul dan lain-lain. Orang kuncinya nih saksi matanya nih si ibu tadi ya. Kalau di alur penulisan cerita tuh saksi kuncinya nih atau sumbernya nih si ibu kopi nih. Karena dia bilang dia yang lihat gitu. Biasanya habis itu ada reveal tuh. Biasanya kalau di film-film gitu, alur penulisan cerita begitu biasanya. Ya kan, reveal tuh sesuatu. Nah, tapi ternyata nggak keungkap sampai akhir
sampai akhir cerita ya Mbak ya. Dan sampailah akhirnya terungkap gara-gara ada yang melihat di kosan kalau bapak ibunya tuh ngelakoni. Iya. Pertanyaannya siapa nih yang nelpon si Bagus berarti? Berarti ini kan Rini korban pesugihan sebenarnya. Dari bapaknya sendiri. Si Bagus itu, sedangkan bapaknya Bagus mantan pacarnya. Mantan pacarnya. Jadi yang gue tangkap adalah Rini ini apes banget. Itu bener. Berarti kan udahlah dia dapat ancaman dari mantan pacarnya Bagus. Ternyata bapaknya sendiri juga menumbalkan dia gitu kan. Betul. Itu berarti. Jadi penyebab dia meninggal tuh bukan karena dari mantan pacarnya Bagus. Iya. Tapi dari bapaknya sendiri. Gitu. Kasian banget begitu kan. Iya. Gua kira tadi putus nih atau ada hubungannya nih si mantannya Bagus yang neror si Rini. Tapi ternyata plot twist gitu kan. Tapi si perempuan yang muterin rumah saudaranya Rini itu, Pak Ustadz bilang itu kiriman dari mantan pacarnya si Bagus. Jadi apes banget ini Rini ibaratnya ya. Udah berarti ini jahat banget bapaknya Bagus berarti. Bapaknya Rini nih sama Sinta kan? Lah ya iya. Dipelihara cuy. Kan udah meninggal. Udah meninggal dipelihara gitu. Enggak pengen dilepas gitu. Enggak pengen dilepas. Enggak, gue kira tadi tumbal ya. Buat anaknya. Kan emang tumbal kan. Biar anak yang pertama tuh tajir gitu. Lalu harus satu nggak boleh nikah. Benar. Kalau nikah dia akan meninggal gitu kan. Gitu. Jadi si Rini ini apes banget. Jadi combo nih. Combo nih. Udahlah dari udahlah yang ujung, nikah dari udahlah ancaman nikah sama adat istiadat bapaknya sendiri. Iya. Syarat perjanjian. Ya gitu. Cuma yang nggak tahu mana yang bikin Rini tuh meninggal ya kan? Iya. Intinya gitu. Cuman yang paling mendekati adalah kata Pak Ustadz, karena ini adalah kiriman yang membuat Rini badannya panas, badannya drop. Gitu. Iya berarti ada dua. Iya. Ada dua inian tuh. Dua trigger berarti. Nggak bisa lari kemana-mana tuh Le. Satu sisi dikunci, itu sekak seter itu. Itu ibarat catur. Ya, sekak seter lu mau kemana lu? Gua nikah cepat nggak bisa. Iya. Gua nikah lama juga nggak bisa. Gitu kan? Iya, sekak seter. Pating apa? Pating pecotot. Malang kadak pating cengkau. Kasian dah. Iya, cuman itu berarti teman dekat lu ya? Banget. Gua tuh baru terakhir yang anjir nih berarti korban pesugihan korban santet intinya begitu kan? Iya, double. Makanya apes banget ini Rini. Kasian. Yang enggak juga sih. Itu udah beda cerita ya. Kalau bapaknya Bagus tuh udah beda cerita tuh. Itu udah beda faktor. Faktornya kan si mantan pacarnya tuh. Ya gitu dah. Iya. Aduh, Mbak Rini makamnya berarti di sana, di Jawa Tengah sana. Iya. Desa banget nggak sih atau kota besar? Sebenarnya nggak jauh dari jalan utama ya. Oke, Pantura berarti. Tapi masuknya itu jadi kayak bukan. Kita kalau dia kan masih jalan utama, pas masuknya itu udah kayak beda dunia. Rasanya gitu rasanya. Ya. Kayak balik ke masa lalu. Iya, gitu. betul. Jadul banget. Gimana tadi kalau pas masuk? Darnya gimana? Pas Dar. Masuk, dengarkanlah. Aneh. Nih, kue talam. Laperan lu. Oke, Mbak Dina makasih banyak ya. pengalamannya. Sama-sama. Siap. Wah, kasihan banget ya Mbak Rini ya. Seter intinya. Kita doain Mbak Rini semoga udah tenang di alam sana. Amin. Ya. Amin. Sampai kapan terakhir masih ditongolin sama arwah Rini? Waktu aku main lagi ke tempat si Sinta. Itu terakhir. Sebelum bapaknya meninggal. Oke. Habis itu udah ya? Iya, karena juga sekarang udah lost kontak sama si Sinta. Udah jauh ya? Iya, kan dia udah menjauh dari kita itu karena
apa ya, bangkrut itu. Iya, jadi nggak main lagi. Iya benar. Iya. Oke, siap. Oke, teman Kliwon, thank you yang udah nonton, yang udah mendengarkan. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya ya. Dadah.